Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini saya akan membahas soal SIMAK UI di tahun 2019. Ini adalah soal matematika dasar teman-teman. Oke, langsung saja saya bahas nomor 1. Jika 5 pangkat 10x sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar y sama dengan 25. Nilai dari 5 pangkat x kurang 1 dipangkatkan lagi dengan 5 dibagi 8 pangkat minus akar y adalah, ini soalnya memang agak sedikit rumit ya karena dibuat-buat. Oke lah, kita coba. Cara membahasnya ini mungkin kita perlahan-lahan dulu, selesaikan dulu yang bagian yang ini ya. Nah, cara menyederhanakannya gini. 5 pangkat x ya dikurang 1 dibagi dengan 8 pangkat minus akar y. Oke, ini kan dipangkat lagi 5 ya, sorry. Ya, kita jabarkan dulu yang ini ya. Yaitu jadinya 5 pangkat x ya dibagi dengan 5. Ini penjabarannya x kurang 1 ya. Nah, ini dipangkatkan lagi 5 nih. Nah, gitu ya. Kemudian dibagi ya, dibagi dengan 8 pangkat minus, karena minus itu dia 1 per. Oke, 1 per ya 8 pangkat akar y. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, angka selanjutnya kita jabarkan lagi, mungkin di bagian sini saja ya. Nah, penjabaran yang di atas ini adalah 5 pangkat 5x ya. 5 pangkat 5x dibagi dengan 5 pangkat x. Nah, ini kan per nih, kalau saya jadikan kali, maka ini kan dibalik. Jadinya 8 saya rubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan akar y. Dibagi 1 nih, ya. Tapi 1 nggak perlu sih, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita dapat 5 pangkat 5x, yang ini 5 pangkat 10x. Ya. Nah, tentunya di sini kita kali 2 saja kan, yang di sini. Nah, kita maunya adalah 5x. Nah, kalau dia kali 2, jadi gini, 5 pangkat kita ubah ke 10x, karena sudah dikali 2, tapi kita rubah lagi, sorry ini tadi pangkatnya 5 ya. Nah, ini yang kita rubah menjadi 1 per 2, gitu ya, dibagi dengan ya 5 pangkat 5. Nah, dikali lagi dengan, nah ini kita tukar, karena yang di sini yang ada itu hanya 2 pangkat akar y. Itu bisa ditukar berdasarkan sifat dari aljabar eksponen teman-teman. Berarti 2 pangkat akar y ya dikalikan dipangkatkan dengan 3 lagi. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. 5 pangkat 10x itu adalah 1600. 1600 dibagi, sorry ini dipangkatkan dulu lagi dengan 1/2 ya. Nah, dipangkatkan 5 pangkat 5 dikali, nah 2 pangkat akar itu kan 25. 25 itu kan 5 pangkat 2 ya. Dipangkatkan lagi dengan 3. Oke, sederhana selanjutnya gini. 1600 itu kan diperoleh 40 pangkat 2 ya. Oke, tapi ini kan dipangkat 2 kan lagi dengan 1 per 2. Oke, kemudian dibagi dengan ya 5 pangkat 2. Sorry, 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 6. Nah, yang ini jadinya 2 dengan 2 ini bisa hilang, sisa 40 saja. Dikali, nah karena ini sama-sama koefisiennya adalah, sama-sama basisnya 5, berarti ya tinggal dikurangi ya. Jadi 5 pangkatnya 6 dikurang 5. Gitu ya. Berarti 40 kali 5. 40 kali 5 adalah 200. Jawabannya adalah D. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7 per 6 kurang X log 8. Nilai X1 kali X2 adalah. Oke, langkah pertama, yang 4 log X ini ya, 4 log X kita rubah menjadi X log 4. Caranya gini. Kalau ada sifat logaritma ya, sifat logaritma itu kalau ada A kemudian log B ya, itu akan berubah menjadi 1 per B log A. Jadi dia dibalik teman-teman, tapi jadi 1 per. Nah, yang ini jadinya 1 per ya, kemudian X log 4 gitu ya, kemudian dikurangi dengan X log 16 gitu ya. Nah, ini kan saya pindahkan saja nih, berarti jadi tambah ya. Berarti X log 16 tambah dengan X log berapa teman-teman? 8 ya, sama dengan 7 per 6. Nah, langkah selanjutnya yang ini nih.
kita misalkan bahwa kita ambil unsurnya yang ada X log 2 ya. Nah, X log 2 itu sama dengan P lah kita misalkan ya. Berarti yang di sini jadinya 1 per, ini jadinya kan adalah X log 2 pangkat 2. Nah, 2-nya nanti kan di depan ya. Berarti bisa kita ambil ini adalah 1 per 2P, atau biarkan dulu, nggak apa-apa. Dikurangi dengan X log 16. X log 16 ditambah dengan X log 8. Nah, kita rubah nih. Yang ini jadinya adalah kurung ya, X log 16 dikurangi dengan X log 8 sama dengan 7 per 6. Nah, yang ini kita rubah tadi ya, yaitu 1 per 2P jadinya teman-teman. Paham ya, karena 2-nya turun. Dikurangi dengan yang ini, itu menjadi X log ya 16 dibagi dengan 8. Kenapa? Karena 16 dibagi 8 itu aturannya karena dia kurang teman-teman. Oke, sama dengan 7 per 6. Nah, kita sederhanakan lagi. Mungkin saya sambung bagian sini. 1 per 2P dikurangi dengan, nah ini kan 2 ya, 16 bagi 8 kan 2, X log 2, berarti X log 2 itu adalah P, sama dengan 7 per 6. Nah, semuanya saya kalikan dengan 6 ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, semuanya dikali dengan 6. Nah, kalau saya kali dengan 6 ini, ya itu kan menjadi 3P ya, 3 per P, 3 per P gitu kan, dikurangi ini jadinya 6P sama dengan 7. Paham ya? Dan hilang 6-nya. Nah, setelah didapat seperti ini teman-teman, P-nya saya kalikan lagi dengan P ya. Yang ini jadinya, ini ruas kiri dan ruas kanan, ini jadinya 3 saja. Yang ini jadinya 6P kuadrat. Kemudian sama dengan ini dapatnya 7P. Angka selanjutnya saya ubah atau saya bentuk menjadi persamaan kuadrat ya, minus 6P kuadrat dikurangi ya 7P ya, baru ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kemudian saya positifkan menjadi 6P kuadrat kurang, ini jadi positif ya. Kemudian 7P dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya ini kalau ada di depannya koefisiennya, cari dua bilangan ya, sepertinya begitu teman-teman. Kali dua bilangan hasilnya adalah min 18. Kemudian kalau dijumlah itu menghasilkan positif 7. Nah, ini tidak lain hanyalah 9 kali minus 2. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini nih karena ada di depannya 6, maka kita tulisnya begini. Ini bagi teman-teman yang belum hafal ya. Tulis aja dulu 6 itu, berarti 6P dengan 6P. Ya. Oke, sama dengan 0. Tapi harus dibagi lagi dengan 6. Nah, ini caranya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya karena 9 dengan minus 2 kita masukkan ke sini. Berarti di sini minus 9 dengan positif 9 dengan negatif 2. Nah, ini terserah teman-teman mau ruas kiri atau ruas kanan, terserah ya. Oke, mungkin saya hapus saja bagian di sini, nanti teman-teman skip aja ya. Nah, untuk selanjutnya kita uraikan ini atau kita sederhanakan. Yang ini saya bagi 3, yang ini saya bagi 2. Dan tentunya kan hilang di sini teman-teman. Jadinya ya ini bagi 3 berarti 2P tambah 3. Oke, yang ini bagi 2 berarti 3P kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita ambil pembuat 0 atau kita faktorkan, ya sudah ya, tinggal kita ambil P-nya. Yang ini P-nya adalah 3 per 2, negatif. Yang ini P-nya yang ini adalah 1 per 3. Nah, P-nya di sini min 3 per 2, kita kembalikan bahwa P-nya adalah X log 2. Berarti X log 2 itu sama dengan ya minus 3 per 2. Nah, untuk mencari X-nya teman-teman, ya, X-nya adalah berpangkat itu sih sebenarnya. Kalau di sifatnya lagi, jadi gini, kalau ada A, ya, log B sama dengan C, maka A pangkat C itu sama dengan B, seperti itu teman-teman. Ya, A pangkat C itu sama dengan B. Nah, berarti yang ini kalau diambil maka X berpangkat 2 minus 3 per 2 itu sama dengan 2. Nah, kita maunya X-nya saja kan, maka X-nya itu adalah 2 berpangkat negatif, ini dibalik, negatif ya 2 per 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Langkah selanjutnya cari lagi yang ini nih. Nah, karena P yang kedua adalah 1 per 3 ya, maka X
log 2-nya sama dengan ya 1/3. Maka X-nya yang kita ambil ya, atau X berpangkat 1/3 itu sama dengan ya 2. Sedangkan X dot saja kita ambil adalah ya 2/3. Kan dibalik ya 3/1 atau 3. Nah, sudah dapat X1, sudah dapat X2. Kita kali. Oke. X1 dikali dengan X2 itu sama dengan ya 2 pangkat minus ya 2/3 dikali dengan 2/3. Karena basisnya sama, maka kita jumlahkan pangkatnya ya. Berarti 2 berpangkat minus 2/3 ditambah dengan 3. Oke, ini hasilnya berapa teman-teman? 2 berpangkat ini 9, berarti minus 7 ya. Positif. Positif 7/3 atau 7/3. Nah, 7/3 itu bisa kita rubah menjadi 2 berpangkat 2 ya, ditambah dengan 1/3. Paham ya teman-teman? Seperti ini. Nah, kalau 2 berpangkat 2 tambah 1/3 itu sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 2. Oke, kita cek opsinya. Jawabannya adalah E. Nomor 3. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1 jika fx kuadrat kurang 3fx tambah 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1-nya kurang dari x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2 adalah titik-titik. Oke, langkah pertama gini, kita misalkan bahwa fx itu a ya. Ya boleh saja kan. Jadi fx-nya kalau kita misalkan dengan a, maka yang ini jadinya apa teman-teman? Maka jadinya a kuadrat dikurangi dengan 3a tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, kita faktorkan nih. Pemfaktorannya adalah a dikurangi dengan 1 dan a dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Nah, ini kan a-nya 1 ya. A-nya kita kembali bahwa dia fx itu 2x kurang 1. Berarti 2x kurang 1 itu kan sama dengan 1. Maka untuk x-nya di sini yang memenuhi adalah 1. Atau oke, a kurang 2 berarti kan a-nya sama dengan 2, berarti 2x sama dengan 2x kurang 1 sama dengan 2. Oke ya. Nah, berarti x-nya di sini berapa teman-teman? Ini kan pindah jadi 3 ya, berarti 3/2. Oke, paham ya teman-teman? Langkah selanjutnya, di sini keterangannya bahwa x1 itu kurang dari x2. Berarti ini sudah ketahuan ya, yang artinya yang ini x1-nya karena x1-nya lebih kecil daripada x2-nya. Oke. Apalagi teman-teman pertanyaannya? Di sini kan persamaan kuadrat yang akar-akarnya ya. Misalkan persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya adalah alfa ya dengan beta ya. Berarti ya ini misal ya x1 yang akar 1 itu ya, atau akar dari persamaan kuadrat yang lain. Maka alfa ditambah beta ya itu akan sama dengan ya x1 ditambah dengan 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan x2 dikurangi 2. Nah, ini yang akan kita cari hanya x1 tambah x2 saja ya. Berarti 1 ditambah dengan 3/2. Ini hasilnya 5/2. Oke. Kemudian persamaan kuadrat yang akar alfa kali betanya lagi teman-teman. Nah, alfa kali betanya berarti x1 ditambah dengan 2 itu ya kita kali dengan x2-nya dikurangi 2. Oke, ini hasil perkaliannya adalah x1 kali dengan x2 dikurangi dengan 2x1 ditambah dengan 2x2 baru dikurangi dengan 4. Oke, kita sederhanakan. Nah, cara sederhananya adalah saya ganti x1 kali x2-nya, berarti saya kali ya, x1 kali x2. Oke, ya, x1 kali x2 ya 1 dikali 3/2 dikurangi dengan, nah, ini kan 2-nya bisa saya keluarkan. X1 tambah x2 ini kan x1-nya negatif ya teman-teman. Berarti karena dia negatif, ya, berarti di sini jadinya ya x1 ditambah dengan dikurang ya, karena x2 nya kan positif nih, ini jadi kurang ya x2. Oke,
dikurangi dengan 4. Karena kalau saya kali masuk ini kali ke sini, itu kan hasilnya negatif, ini ke sini, itu kan hasilnya positif. Nah, yang ini kalau dikali tadi 3/2, oke, dikurangi dengan 2 kali, nah, X1-nya berapa teman-teman? X1-nya 1 ya. 1, kemudian X2-nya 3/2. Oke, dikurangi lagi 4. Nah, ini hasilnya 3/2. Oke, dikurangi dengan, nah yang ini teman-teman, 1 dikurang 3/2 itu kan dia min setengah ya. Ya, berarti 2 kali ya min 1/2 dikurangi 4. Oke, 3/2 ditambah jadinya tambah 1 kurang 4. Oke, ini berapa teman-teman? Ini dapatnya kalau 3/2 ini kan minus 3 ya. 3/2 dikurangi 3. Oke, 6 minus 3 ya, minus 3/2 ya, hasil kali alfa kali betanya itu. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat baru itu ya, atau disingkat dengan persamaan kuadrat baru, itu sama dengan ya X kuadrat dikurangi dengan ya alfa tambah beta ya, baru X, kemudian ditambah dengan ya, alfa kali beta. Berarti X kuadrat, ada sama dengan 0. Nah, ini diperoleh X kuadrat dikurang alfa kali tambah betanya 5/2. Kemudian X, kemudian dikurang ya, karena ini kan negatif, berarti dia 3/2 sama dengan 0. Atau disederhanakan jadinya 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Ceritanya ini kali 2 teman-teman. Nah, kalau dilihat di opsi jawabannya adalah C. Oke, mungkin seperti dulu pembahasan kita lanjut dibahas soal selanjutnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.